Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita menyambut berkat Allah di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu di pagi ini. Biarlah kami dapat memahami, mengerti, kami dapat mengaplikasikan, menghidupkannya dalam hidup kami sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pagi ini dengan judul Jubah untuk Umat Sisa. Jubah untuk umat sisa. Wahyu 7 ayat 13. Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Umat Allah dalam banyak hal memang bersalah. Iblis mengetahui dosa-dosa orang yang dibujuk agar melakukannya. Lalu dikemukakannya hal ini dengan membesar-besarkannya serta menyatakan, apakah Allah membuang aku dan para malaikatku dari hadiratnya, tetapi memberikan pahala bagi mereka yang melakukan dosa? Engkau tidak mungkin melakukan ini, ya Tuhan, di dalam keadilan. Tahtamu berdiri teguh dalam kebenaran dan keadilan. Keadilan menuntut hukuman dijatuhkan ke atas mereka itu. Tetapi walaupun pengikut Kristus berdosa, mereka tidak menyerah kepada kuasa kejahatan. Mereka telah membuang dosa-dosanya dan mencari Tuhan di dalam kerendahan hati dan dengan hati yang hancur, dan lagi pula juru damai ilahi itu memohon demi mereka. Dia yang paling dihinakan oleh sikap mereka yang tidak bersyukur, yang mengetahui dosa mereka dan juga pertobatan mereka yang menyatakan, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Aku telah menyerahkan hidupku bagi jiwa-jiwa ini. Mereka itu telah diukir pada telapak tanganku. Sementara umat Allah merasa terbebani di hadapannya, memohonkan kesucian hati, perintah diberikan, tanggalkanlah pakaian kotor itu dari mereka. Lalu kata-kata yang menguatkan diucapkan. Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Jubah kebenaran Kristus yang tidak bercacat itu dikenakan kepada anak-anak Allah yang terkena cobaan, yang digoda tetapi tetap setia. Umat yang sisa yang dihina itu disalut pakaian kemuliaan yang tidak akan pernah lagi dinajiskan oleh kejahatan dunia. Nama mereka itu tetap ada di dalam kitab kehidupan anak domba itu, dituliskan di antara nama orang yang setia sepanjang zaman. Mereka telah melawan tipu daya penipu itu. Mereka tidak undur dari kesetiaan oleh kemarahan naga itu. Sekarang mereka sudah rasa aman untuk selama-lamanya dari muslihat penggoda itu. Dosa-dosa mereka sudah dipindahkan kepada sumber dosa itu. Oleh karena itu, umat yang sisa bukan hanya diampuni dan diterima, melainkan juga dihormati. Suatu serban suci dikenakan pada kepala mereka. Mereka itu akan jadi raja dan imam bagi Allah. Sementara iblis mendesak tuduhannya serta berusaha membinasakan kelompok ini. Malaikat suci yang tidak kelihatan hilir mudik serta memeteraikan mereka dengan meterai Allah yang hidup itu. Inilah mereka yang berdiri di gunung Sion beserta anak domba itu, serta beroleh nama Bapa tertulis pada dahinya. Mereka menyanyikan nyanyian yang baru di hadapan tahta itu. Nyanyian yang tidak dapat dipelajari oleh orang kecuali oleh 144.000 itu yang sudah ditebus dari bumi. Saudaraku, renungan kita hari ini poinnya adalah suatu saat kita akan dipakaikan jubah putih. Pertanyaan kita adalah, apa yang dimaksud dengan jubah putih ini? Jubah putih ini adalah simbol tabiat Kristus, adalah simbol keberadaan Yesus yang tanpa dosa. Kita ingat bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia membalut tubuhnya dengan daun pohon ara. Ini adalah simbol keterbatasan manusia. Dan kita tidak bisa sembunyi dosa itu. Maka Yesuslah yang menutup semua yang ada pada diri kita melalui jubahnya. Jadi jubah putih adalah simbol di mana
tabiat Kristus yang kudus, yang suci, tanpa celah itulah yang akan melindungi kita. Itulah sebabnya saudara, apapun yang terjadi, marilah tetap setia kepada Tuhan, percaya kepada pengorbanan Yesus, agar pada waktunya nanti penghakiman itu dijalankan, Allah akan melihat keberadaan kita itu di hadapan Tuhan adalah kehidupan yang baik, oleh karena Yesuslah yang menutup itu dengan jubahnya, yang menutup kekotoran pakaian kita yang kotor itu dengan jubahnya yang bersih, jubah putih yang indah yang adalah tabiat Kristus itu sendiri. Tuhan kiranya memberkati pekabaran ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita di pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk pekabaran yang indah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya melalui kuasa Roh Kudus-Mu kami dapat dimampukan untuk memahami dan menghidupkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami percaya kepada Yesus dan kiranya komitmen kami untuk hidup di dalam jalan Tuhan terus kami lakukan dan terjadi dalam hidup kami hari ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah belajar firman-Mu di pagi hari ini. Pada saat ini hamba berdoa pada pendengar audio renungan harian ini di mana saja berada. Hamba khususnya doakan 5 nama pada pagi hari ini, yaitu Spaniel Samsium, Derek Mansoben, Novita Wasanggai, Sriwai Done, Abraham Ayakeding. Sekali lagi, Spaniel Samsum, Derek Mansoben, Novita Wasanggai, Sriwai Doni, Abraham Ayakeding. Dalam keberadaan mereka, dalam setiap pergumulan mereka, sukacita mungkin yang mereka alami, Tuhan akan berkati. Pekerjaan mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka, Tuhan turut campur tangan dalam hidup mereka. Berikan kesetiaan kepada Tuhan selalu. Bahkan semua nama yang telah hamba doakan di hari-hari sebelumnya, bahkan semua juga yang tidak dapat disebutkan, tapi selalu setia mendengarkan pekabaran dari hari ke hari, Allah kiranya memberkati. Tuhan, inilah doa kami. Terpujilah nama-Mu, ampuni dosa dan kekurangan kami. Janji berkat-Mu menaungi kami hari ini, yaitu dalam damai sejahtera, melalui kasih Allah Bapa, melalui Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus. Menjadi bagian kami semua hari ini, dan seterusnya sampai Tuhan datang. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita di hari ini. Sampai jumpa pada ibadah besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.